Halo sahabat ceria, selamat datang di Stand Pokja PMKP. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan sama PMKP. PMKP adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang sudah dibentuk komite PMKP yang terdiri dari 3 subkomite. Yang pertama, subkomite peningkatan mutu. Yang kedua, subkomite keselamatan pasien. Yang ketiga, subkomite manajemen risiko. Ini dia struktur organisasi PMKP. Ketuanya adalah Dr. Ikun Winarno, spesialis anestesi. Untuk ketua subkomite peningkatan mutu adalah Dr. Renaldo. Untuk ketua subkomite keselamatan pasien, Dr. Inge Cahya Ramadhani, spesialis paru. Sedangkan untuk ketua subkomite manajemen risiko adalah Bapak Gusmanto. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, peningkatan mutu. Ini dia program kerja peningkatan mutu, mulai dari pemilihan indikator, pengumpulan data, pengolahan data, pengukuran data, analisa data, validasi data, hingga terbentuk sebuah informasi. Indikator mutu di Rumah Sakit Aji Barang dibagi menjadi 3. Yang pertama, Indikator Nasional Mutu atau INM. Ini yang menjadi ketetapan secara nasional, terdiri dari 13 indikator. Yang kedua, Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit atau INMRS. Ini yang dipilih oleh rumah sakit. Yang ketiga, Indikator Mutu Prioritas Unit atau IMPU. Ini yang dipilih oleh masing-masing unit atau instalasi. Indikator Nasional Mutu terdiri dari 13 indikator. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan APD. Ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Keempat, waktu tanggap operasi SC emergensi. Yang kelima, waktu tunggu rawat jalan. Keenam, penundaan operasi elektif. Ketujuh, kepatuhan waktu visi dokter. Kedelapan, pelaporan hasil kritis laboratorium. Kesembilan, kepatuhan penggunaan formularium nasional. Kesepuluh, kepatuhan terhadap CP. Ke-11, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Ke-12, kecepatan waktu tanggap komplain. Dan terakhir, ke-13, kepuasan pasien. Untuk indikator mutu prioritas rumah sakit dibagi menjadi 6 kelompok besar. Yang pertama, sasaran keselamatan pasien terdiri dari 6 indikator. Pertama, pasien masuk rawat inap sudah terpasang gelang identitas, yaitu pasien yang berasal dari IGD. Yang kedua, kelengkapan pendokumentasian transfer intrahospital. Jadi harus lengkap ya teman-teman mengisi TIH-nya. Yang ketiga, kelengkapan pelaksanaan dokumentasi double check. Yang keempat, kepatuhan pelaksanaan time out. Yang kelima, penempatan fasilitas kebersihan tangan sesuai standar. Yang keenam, tercapainya standar pencegahan pasien jatuh di kamar mandi pasien. Kelompok yang kedua, indikator pelayanan klinis prioritas, yaitu kepatuhan terhadap CP, targetnya 80%. Untuk yang ketiga, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, kejadian readmisi pasien rawat inap, targetnya 0%. Yang keempat, indikator perbaikan sistem. Ada 2 indikator. Yang pertama, respon time penggantian obat dan cycle emergency kit, targetnya 100%. Dan kedua, pelaksanaan 3S, senyum, salam, salaman, targetnya juga 100%. Mari teman-teman untuk melaksanakan 3S ya, senyum, salam, salaman, baik kepada pasien dan keluarga ataupun ke sesama karyawan atau petugas. Yang kelima, indikator manajemen risiko. Setiap unit memiliki FMEA, targetnya 100%. Yang keenam, indikator program pendidikan kedokteran. Kepatuhan kebersihan tangan mahasiswa praktek profesi dokter muda, targetnya lebih dari 85%. Sedangkan indikator mutu prioritas unit, ini yang perlu teman-teman ketahui dan dipahami untuk masing-masing unitnya. Harus tahu ya teman-teman, apakah indikator mutu prioritas unit di masing-masing ruangannya. Kita masuk yang kedua, yaitu subkomite keselamatan pasien. Ada pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP. Di Rumah Sakit Aji Barang ada aplikasi Si Petir. Ini digunakan untuk melaporkan jika terjadi insiden keselamatan pasien. Tidak perlu takut ya teman-teman untuk melaporkan. Ada 5
insiden keselamatan pasien. Yang pertama, sentinel. Sentinel adalah kejadian yang menyebabkan kematian atau cedera berat atau cedera permanen. Yang kedua, KTD, kejadian tidak diharapkan. Yang ketiga, KTC, kejadian tidak cedera. Keempat, KNC, kejadian nyaris cedera. Yang kelima, KPC, kejadian potensial cedera. Setelah ada pelaporan, dilakukan grading, apakah termasuk merah, kuning, hijau, atau biru. Ini akan menentukan tindak lanjut, apakah perlu dilakukan RCA atau perlu dilakukan investigasi sederhana. RCA atau root cause analisa tujuannya untuk mencegah terulang kembali insiden yang sama. Selain insiden keselamatan pasien, juga ada budaya keselamatan. Ini yang kemarin teman-teman mengisi survei budaya keselamatan. Hasilnya akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja selanjutnya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu submanajemen risiko. Di manajemen risiko, kita harus sadar atau peka terhadap risiko. Dari masing-masing unit menyusun identifikasi risiko. Kemudian dilakukan risiko secara keseluruhan, yaitu rumah sakit. Yang selanjutnya akan dibentuk atau disusun FMEA. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.